Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat datang di Wikipedia. Perkenalkan diri kamu, silakan. Kenalin, namaku Jessica, aku mahasiswa. Halo, namaku Rara, umurku 18 tahun. Pelajar, mahasiswa. Pelajar. Halo, nama saya Ivana, udah kuliah jadi mahasiswa. Halo, namaku Ingrid, usia 18 tahun. Sekarang pelajar baru lulus SMA menuju mahasiswa. Sering baca Alkitab nggak? Ya, sering. Kapan terakhir kali baca Alkitab? Kemarin malam sih, Baca ayat apa itu? 1 Korintus 8. Jarang sih, Jarang ya? jarang. Kapan terakhir kali kamu membaca Alkitab? Udah lama banget karena sekarang itu eranya ini ya, Alkitab online gitu. Terus banyak di Instagram tuh yang kasih caption tentang ayat Alkitab gitu. Jadi aku lebih sering baca atau ngeliat di Instagram sih video-video tentang penjelasan ayat Alkitab gitu. Jarang banget sih. Kenapa alasannya? Kenapa kok bisa sampai jarang banget? Karena lebih sering buka sosial media daripada baca Alkitab. Jarang sih kalau dapat pencerahan gitu baru baca Alkitab. Nah itu sulit. Nanti pengumumannya nggak lancar ya. Kayak media sosial tuh lebih menarik gitu loh. Terakhir kali kamu dapat pencerahan kapan? Tadi malam. Tadi malam berarti Iya. baca Alkitab. Tadi malam. Ngaruh. Soalnya tahu kalau mau syuting hari ini. Terus kamu tahu Ayub nggak sejauh kamu baca Alkitab? Sekilas doang sih. Soalnya dulu juga waktu di sekolah minggu atau remaja jarang ada kisah Ayub. Oh jarang. Jarang apa kamu yang emang nggak denger itu? Gak tahu sih, kayaknya jarang ya. Tokoh Alkitab, setahu aku dia itu awalnya hidupnya tuh makmur banget gitu, terus tiba-tiba dia itu sakit, akhirnya keluarga sama teman-temannya ninggalin dia. Tokoh Alkitab yang setauku cuma dia itu ya dulu hidupnya kaya raya, terus harta bendanya banyak, tapi suatu ketika dia dapat musibah, dia sakit, anaknya meninggal, harta bendanya hilang, istrinya ninggalin dia sama teman-temannya juga ninggalin dia. Ya, Ayub itu kan hamba Tuhan gitu ya. Dia itu salah satu hamba Tuhan yang bisa dibilang soleh banget gitu. Setahu aku, Ayub itu adalah tokoh Alkitab yang terkenal di Perjanjian Lama. Kalau misalnya Ayub itu party dan sebagainya itu, keesokan harinya itu dia selalu kayak menyiapkan korban buat Tuhan gitu. Selalu memikirkan anak-anaknya Ayub kalau misalnya dia melakukan dosa atau sebagainya itu. Kisah hidupnya itu menarik gitu karena dia adalah seorang yang taat akan Tuhan, terus hidupnya juga berkelimpahan, tapi di akhir hidupnya dia itu mengalami musibah gitu, yang istilahnya kalau orang biasa tuh ya pasti nggak bisa lah untuk tetap setia sama Tuhan gitu. Ayub itu kan karena saking baiknya itu sempat dicobai sama iblis gitu kan ya. Semua hartanya dia tuh diambil, dari ternak-ternaknya dibunuh, dicuri gitu, anak-anaknya juga meninggal semua. Terus dia diberi penyakit gitu kan ya. Tapi Ayub itu tuh nggak pernah mengeluh gitu loh. Dia tuh kalau setelah kejadian itu tuh cuman mengoyakkan jubahnya, terus habis itu cukur, terus habis itu cuman berkabung, terus dia doa sama Tuhan lagi gitu. Bilang kalau aku tuh datang ke dunia ini tuh nggak bawa apa-apa, tapi kalau Tuhan mau ngambil ya nggak apa-apa, karena itu memang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu akan diambil oleh Tuhan lagi gitu. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang Ayub ini. Jadi Ayub terkenal karena dalam waktu sehari saja ia kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya karena penyakit kusta. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah, dia hanya punya istri dan teman-temannya.
Tapi sayangnya orang-orang terdekatnya sendiri nggak sudi dekat dengan dia. Di kondisi tersebut, ia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya tak pernah goyah walaupun ia sempat mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan yang bisa kita lihat di beberapa perikop di kitab Ayub. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah. Itu penjelasan singkat tentang Ayub. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan singkat tersebut, kamu udah tahu kan maksudnya secara singkat, secara cepat Ayub itu seperti apa. Dan aku mau tanya, apa yang bisa kamu pelajari dari kisah Ayub ini tadi? Sesingkat itu kamu bisa pelajari apa? Wah, kisah Ayub ini keren banget ya. Dia bisa mengalami sesuatu hal yang manusia biasa itu tidak bisa menanggungnya gitu. Dia masih bisa melakukan sesuatu hal walaupun harta bendanya hilang, orang yang dikasihinya menjauh, tapi dia tetap percaya sama apa yang Tuhan kasih atau yang Tuhan lakukan pada hidupnya, dan kemudian dia tetap percaya dan memandang sesuatu itu secara positif gitu. Dia masih mau terus bertahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau apa yang aku bisa pelajarin sih yaitu ketika kita kehilangan sesuatu tuh bukannya kita cuman mengeluh aja kepada Tuhan, tapi kita juga harus tetap berserah gitu. Tetap berdoa sama Tuhan, tetap bersyukur walaupun kita tuh misalnya punya sesuatu dan Tuhan ambil gitu. Ya kita nggak apa-apa karena ya memang Tuhan kan, kita dikasih Tuhan sesuatu karena kita orang yang nggak punya gitu. Kalau diambil Tuhan ya udah gitu. Jangan pernah nyerah sekalipun masalah itu berat gitu yang kita hadapin, karena kita tuh punya Tuhan. Karena jangan pernah ninggalin Tuhan walaupun masalah yang kita hadapi itu berat, karena Tuhan aja nggak pernah ninggalin kita. Yang bisa aku pelajari dari sikap Ayub itu adalah selalu berserah kepada Tuhan, walaupun cobaan datang bertubi-tubi, tapi tetap berserah kepada Tuhan, selalu bersyukur walaupun keadaannya susah, walaupun dia juga ditinggal sama keluarganya juga. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam kehidupan kamu? Setelah kamu mungkin keluar dari sini, kamu akan melakukan apa nih? Sesuatu yang bisa kamu lakukan secara konkret. Kalau misal kita punya masalah, misal aku punya masalah, jangan mudah nyerah, terus berserah sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana buat kita. Kehidupanku ke depannya, aku belajar banget buat memandang sesuatu itu secara positif gitu. Apa yang terjadi di hidupku, aku berusaha buat nikmatinnya, terus juga belajar sesuatu tentang apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupku. Nah, terus aku juga belajar buat tidak melekat sama sesuatu hal yang duniawi, karena balik lagi, semua yang ada di hidup kita itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Mau Tuhan ambil, mau Tuhan beri, kita harus penuh dengan rasa syukur untuk menikmati itu semua. Yang akan aku lakukan sih, kalau misalnya ada masalah, itu kita harus selalu berserah kepada Tuhan, jangan selalu ngandalin kekuatan kita sendiri, dan selalu bersyukur juga untuk rencana Tuhan, apapun itu, walaupun itu mungkin buruk ataupun sesuatu yang baik. Dan selalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan selalu indah pada waktunya. Kalau dari aku sih mungkin kurangin berkeluh kesah ya, jadi lebih sering bersyukur aja. Karena Ayub yang dikasih penyakit, dikasih musibah yang luar biasa banyak aja tuh tetap berserah sama Tuhan gitu. Masa aku cuman dikasih itu aja yang sekiranya dibilang alah cuman kayak sakit lah apalah, nggak kehilangan sesuatu yang banyak itu nggak bersyukur gitu. Mungkin lebih sering bersyukur aja. Oke kalau gitu terima kasih Ivana. Oke, sama-sama. Thank you Jen. Oke, thank you. Yaudah gitu Rara, thank you. Sampai jumpa. Thank you Ingrid sudah Ya. datang. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Gimana kontennya? Seru-seru kan? Nah, kalian semua juga bisa ikut loh dalam FYP atau For Youth Peace bareng KRGKI Klaten. Bagi kalian yang minat untuk bernyanyi, bermain musik, membaca narasi, ataupun semuanya deh yang mau. Nah, kalian bisa menghubungi Kak Vera di sini. Oke, kami tunggu ya.